Nah, untuk tenaga kerja itu adalah sebagai usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan ya untuk mengolah produk ya dalam hal ini adalah untuk pengolahan perusahaan yang memproduksi ya mengolah produk. Jadi biaya tenaga kerja tentu adalah harga ongkos atau upah ya yang dibayarkan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Nah, sekarang apa bedanya ya antara gaji dan upah? Apa bedanya gaji dan upah? Kalau gaji dibayarkan ke seperti apa gitu loh. Kalau upah dibayarkan seperti apa? Ya, silakan dijawab. Gaji dibayarkan menurut waktu yang teratur, Bu. Apa? Nggak dengar? Gaji Sorry. dibayarkan menurut waktu yang teratur berdasarkan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja. Nah, sedangkan upah dibayar dalam periode yang tidak teratur, Bu. Setelah pekerjaan selesai gitu. Jadi kayak upah, kalau misalkan kita habis mengerjakan sesuatu, udah selesai baru dibayar itu upah. Kalau gaji teratur gitu. Kalau gaji dibayarkannya secara apa tadi? Secara waktu yang teratur, Bu, Secara berdasarkan waktu yang kontrak teratur. Maksudnya waktu yang teratur bisa dalam hal kayak perjanjian kerja gitu, perjanjian Bu. kerja. Maksudnya kayak dibayarkan kayak uh, sesuai setiap bulan gitu, Bu. Setiap bulan. Oke. Kalau gaji dibayarkan periode waktunya setiap bulan ya. Jadi kalau gaji tuh jumlahnya tidak tergantung hitungan jam kerja gitu ya. Tidak hitungan per hari misalnya harus berapa tarifnya gitu ya. Terus dikalikan selama banyaknya jumlah kerja. Nah, itu kalau gitu bukan gaji gitu ya. Tapi kalau upah gimana upah? Upah dibayarkannya secara harian ya, secara harian, secara mingguan gitu kan ya. Jadi jumlahnya sesuai dengan pemakaian atau banyaknya hari kerja yang dilakukan pekerja dalam hal menyelesaikan pekerjaannya. Oke, bisa dipahami ya? Bedanya gaji dan upah? Bisa, Bu. Oke, coba slide berikutnya apa? Nah, ini apa penggolongan tenaga kerja ya. Seperti kemarin juga untuk bahan baku kita golongkan ya ke dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Mana kemarin juga kita sudah mengidentifikasi ya bagaimana yang kategori bahan baku langsung itu seperti apa, ya kan? Bahan baku tidak langsung yang seperti apa. Nah, ini tenaga kerja juga ya. Jadi nanti ini pemisahan langsung dan tidak langsung itu juga nanti akan berpengaruh ke pencatatannya ya. Pencatatan tenaga kerjanya dibebankannya ke rekening yang berbeda gitu ya. Nah, kalau tenaga kerja langsung apa? Langsung? Ya, silakan. Siapa silakan cepat. Kayak operator pabrik itu, Bu. Siapa nih? Nur Cahaya, Bu. Nur Cahya. Tenaga kerja langsung apa dulu secara definisi? Oh, tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang bekerja memproses produk jadi, Bu. Tenaga kerja yang Yang memproses produk jadi. secara langsung. Oh iya. Yang secara langsung bekerja dalam hal memproses produk jadi. Langsung dia. Ya, Nah, Bu. contohnya apa? Tenaga kerja yang langsung Kayak mengolah. misalnya kalau di restoran kayak koki gitu, Bu. Kayak koki kalau di restoran contohnya. Ya. Apalagi misalnya? Misalnya apalagi? Di perusahaan apa lagi misalnya?
Kalau di pabrik itu ada operator pabrik sih, Bu. Kalau di pabrik, operator pabrik. Ya kalau di pabrik ya buruhnya namanya ya, Iya, pekerja Bu. buruhnya yang bekerja menjalankan produk tersebut ya. Sekarang yang tidak langsung. Tidak langsung apa secara definisi dulu? Yang tidak Tenaga kerja yang tidak kompensasi turun yang turun langsung. dibayarkan. Ya, silakan. Yang tidak bekerja secara langsung. Yang tidak bekerja secara langsung, terus? Ya, dilengkapi dong, jangan cuma gitu aja. Hah? Ya maksudnya yang pekerja yang tidak melakukan pekerjaan yang kayak bikin produk jadi kayak gitu, Bu. Tidak secara langsung turun ke ininya, Bu. Coba yang lain dilengkapi coba. Izin jawab, Bu. Yang lain coba. Saya izin jawab, Bu. Siapa coba? Silakan. Tenaga kerja tidak langsung itu kayak suatu Siapa ini? Divanya, Bu. Divanya, ya suaranya agak jauh. Baik, Bu. Jadi ya tenaga kerja tidak langsung itu kayak suatu entitas yang bekerja di lintas departemen tapi tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi gitu, Bu. Oke, jadi tenaga kerja tidak langsung itu ada tenaga kerja yang tidak terlibat langsung gitu ya? Iya, Bu. Tidak terlibat langsung dalam proses pekerjaan atau pengerjaan suatu produksi, ya. Ya, tidak seperti langsung tadi. Langsung kan misalnya di pabrik ya buruhnya gitu ya. Nah, kalau tidak langsung di pabrik itu misalnya apa? Satpam Ibu. Misalnya apa? Satpam pabrik, penyelia. Apa? Penyelia Ibu, penyelia. Oh, penyelia. Penyelia itu mandor, ya. Penyelia mandor bukan? Ya, Ya, contoh lainnya kayak supervisor gitu Bu, contoh lainnya. ya, Supervisor, supervisor, satpam mandor, pabrik. ya, pengawas. Nah, itu kan dia secara tidak langsung terlibat dalam pengerjaan produk, tapi dia mengawasi gitu ya, melakukan apa supervisor tadi ya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh si buruh atau pekerja langsungnya tersebut. Ya selain mandor ataupun supervisor apa lagi yang dikategorikan Departemen administrasi, apa? Departemen administrasi atau akuntansi. Ya, staf atau pegawai yang mengurusi terkait administrasi, kemudian terkait akuntansi gitu ya. Nah, itu adalah tenaga kerja tidak langsung. Oke. Terus slide berikutnya. Oke. Nih kembali lagi ya ke ke pencatatannya ya terkait tadi langsung dan tidak langsung. Maka akan dibebankannya ke rekening-rekening yang berbeda ya. Nah, kalau yang tidak langsung itu akan dicatat ke rekening persediaan barang dalam proses, ya, di mana nanti rekening persediaan barang dalam proses itu akan terkumpul ya dari bahan baku, ya BTK dan nanti BOP itu akan terkumpul dalam hal barang dalam proses ini akan membentuk harga pokok produk ya. Jadi untuk yang tenaga kerja langsung akan didebet ke dalam rekening persediaan barang dalam proses ya. Tenaga kerja langsung akan didebet atau dicatat ke dalam persediaan barang dalam proses. Ditambahin misalnya di sampingnya sini ya, persediaan barang dalam proses strip BTKL gitu ya. Nanti kan ada barang dalam proses bahan baku, ada barang dalam proses BOP gitu ya. Biar apa? Biar terkategori. Jadi ini BDP yang mana gitu ya. Jadi ditambahin BDP, BT, KL gitu ya.
Kemudian untuk yang tenaga kerja tidak langsung itu akan dicatat ke dalam rekening apa? Ke dalam akun apa? Halo? Biaya overhead pabrik sesungguhnya, Bu. Iya, biaya overhead pabrik sesungguhnya, ya. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke BOP sesungguhnya. Itu ya penggolongannya ya. Bisa dikatakan ini sudah masuk ke pencatatan. Next, lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh pencatatan untuk biaya tenaga kerja ya. Jadi tahap pertama ini ada pencatatan seperti ini nih, bisa Anda lihat tuh. Ya, debitnya itu dilihat ada beberapa akun di situ di sisi debit. Nah, itu apa itu? Yang pertama itu BDP BTKL. Berarti ini masuk untuk yang kategori apa tadi ini? Yang BDP BTKL? Kerja langsung, Ibu. Ya, ini untuk kategori masuk tenaga kerja langsung tadi ya, misalnya buruh. Kalau dia bekerja di pabrik gitu ya, ini buruhnya di sini nih, ya, upah langsungnya. Terus apa lagi nih? Yang kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini berarti nanti untuk mencatat yang mana ini? Biaya Tenaga kerja tidak langsung. Oke, misalnya tadi apa? Misalnya apa? Departemen administrasi. Terus yang tadi itu misalnya apa? Tenaga kerja tidak langsung tadi apa misalnya? Mandor, Bu. Mandor, Bu. Ya, mandor lah di sini nih. Pengawas. Pengawas nih ya, pokoknya yang tidak langsung. Nanti yang departemen administrasi maupun pemasaran nih di kategori ketiga di sini nih. Nanti ada biaya administrasi dan umum. Nah, ini masuklah tenaga kerja yang dari bagian admin termasuk akuntansi di sini ya, masuknya digolongkan di sini gitu ya. Kemudian yang pemasaran juga di sini ya. Nah, di biaya pemasaran, gaji-gaji orang-orang pemasaran di sini. Kemudian kreditnya gaji dan upah ya. Kreditnya gaji dan upah ini tahap pertama. Tahap pertama ini adalah disebut juga pencatatan untuk mengkategorikan gaji dan upah ya menjadi karyawan pabrik, karyawan administrasi dan umum, kemudian karyawan pemasaran gitu ya. Jadi masing-masing dirinci. Jadi ini pendistribusian gitu ya, pendistribusian gaji dan upah. Oke, next tahap berikutnya. Nah, ini masih lanjut tadi ya, setelah tahap pertama tadi, atas dasar gaji dan upah, bagian keuangan itu membuat bukti kas keluar ya, dan cek gitu ya, untuk pengambilan uang dari bank. Atas dasar bukti kas keluar tersebut, ini masih dalam bentuk terutang berarti ya, belum dibayarkan. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Tadi gaji dan upah, pada tahap pertama kan di kredit ya. Nah, pada tahap kedua ini di debit ya, gaji dan upah. Kemudian kreditnya utang, gaji dan upah, kemudian dibayarkan juga setiap setiap gaji dan upah karyawan itu dipotong PPh juga ya. Nah, ini ada pembayaran potongan PPh karyawan ya. Itu nggak salah, PPh-nya gede banget dibanding utang gajinya. Angkanya tuh nggak kebalik itu. Halo? Ini kelompok gimana tuh utang PBH-nya masa lebih tinggi banget gitu? Nggak dijawab sih. Ibu, kata Nur Cahya, ya itu kebalik Ibu. Kata Nur Cahya kebalik. Kok kata Nur Cahya?
Ya soalnya dia yang bagian bikin slide ini Ibu. Jadi ini salah. Ini salah ya. Iya Ibu. Sebentar, saya ada telepon ya. Halo, udah ya? Terdengar? Terdengar Bu. Oke. Jadi ini salah gitu ya? Iya Bu, yang PPh karyawan itu yang 1.600.000 Bu. Oke. Ntar diperbaiki ya. Iya Bu. Jadi ini ya yang untuk tahap kedua. Ini kebalik, ada pencatatannya. Untung saya ngeliat tuh tadi tuh. Kok gede banget angkanya PPh-nya. Terus yang ketiga deh. Yang kedua ini namanya ini ya pencatatan saat terutang. Ya, pencatatan terutang. Terus yang ketiga ini adalah pencatatan apa nih? Yang ketiga ini adalah pembayaran ya. Pembayaran utang gaji dan upah ya. Jadi utang gaji dan upah pada kas. Oke, nggak masalah ini. Oke, next. Tahap keempatnya. Ya, ini tahap keempat untuk yang penyetoran utang PPh-nya ya. PPh-nya disetor, kemudian kreditnya kas. Next, ada apa lagi? Oke, jadi ini udah masuk ke pencatatan ini ya, selain hal-hal lain ya, di luar pencatatan secara tadi yang sudah disampaikan. Jadi ini hal-hal lainnya, karena ini nggak dikasih contoh ya terkait hal-hal, saat contohnya hanya sedikit saja. Nanti ini biar ditambahkan dulu, disempurnakan dulu oleh kelompok dalam makalahnya, dan juga mungkin dalam PPT-nya bisa disempurnakan lagi, ditambahkan ya. Sehingga nanti ini bisa jadi bahan temannya untuk belajar gitu loh. Ada contohnya. Oke. Bisa Oke, dipahami Ibu. ya? Bisa Ibu. Oke. Selanjutnya ini dilanjut aja ke diskusi ya. Ini udah di sini hujan, nggak kedengeran juga nanti kalau hujan. Apa namanya? Untuk diskusinya saya bukakan ya. Saya bukakan roomnya. Roomnya itu Anda menjawab pertanyaan. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Jadi saya yang memberikan pertanyaan dan Anda jawab semua peserta. Silakan jawab aja pertanyaan, kemudian diposting di room diskusi ya. Kemudian juga ada latihan yang saya berikan, itu latihannya cuma sedikit, jadi pengumpulannya tidak perlu lama-lama hari ini juga, tapi jam 7 malam itu. Oke, silakan ya nanti diselesaikan untuk penyelesaian di psikologinya. Sebelum kita tutup, mungkin kelompok ingin memberi kesimpulan, silakan. Halo?
Silakan Baik. salah satu, siapa? Felix ya? Ya, Bu. Yuk, silakan. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari materi bea tenaga kerja langsung, jadi perusahaan manufaktur adalah jenis industri yang memproduksi barang dengan penggunaan mesin atau peralatan tertentu. Nah, produksi ini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan dan pemanfaatan suatu barang. Nah, biaya bahan baku ini merupakan salah satu komponen penting dalam penghitungan biaya produksi atau produk. Suaranya nggak Jadi, begitu dengeran, Felix. ya, oke Bu, maaf, saya ulangi Bu. Ayo. Suaranya malah nggak ada. Silakan yang lain mungkin. Baik Ibu, saya yang akan membacakan kesimpulannya. Siapa ini? Andi Ibu. Andi, oke, silakan Andi. Kesimpulan itu jadi perusahaan manufaktur adalah jenis industri yang memproduksi barang dengan menggunakan mesin atau peralatan tertentu. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan dan kemanfaatan suatu barang. Biaya bahan baku merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan biaya produksi suatu produk. Bahan baku. Bahan baku, Maaf, salah ini. Hah? Maaf, salah ini Bu. Iya, gimana? Bentar Bu. Nah, Pak Bu, kesimpulannya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa biaya tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan agar suatu kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik atau lancar. Dan juga merupakan sebuah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena biaya tenaga kerja merupakan sesuatu komponen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan manufaktur agar tidak terdapat suatu hal yang merugikan perusahaan dan juga para tenaga kerja. Oke. Dah, itulah aja. Cukup sih itu aja. Ya, yang lain tambahin lagi mungkin pencatatannya, silakan. Disimpulkan tuh tadi pencatatannya ada langsung tidak langsung. Siapa? Fikri atau Nur Cahya atau Felix. Simpulkan pencatatannya tadi. Oke, baik Bu, saya akan menyimpulkan catatannya. Jadi kayak biaya tenaga kerja langsung dicatat dalam persediaan barang dalam proses. Nah, sementara biaya tenaga kerja tidak langsung dicatat dalam biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOPS. Ya, oke. Catatannya tadi ya, yang langsung dibebankan ke BDP, yang tidak langsung ke BOP. Ada lagi tambahannya? Yang lain? Siapa? Fikri? Nur Cahya? Menurut saya sudah Bu. Sudah. Oke, kalau udah silakan ditutup. Baik, karena sudah cukup materi dari kelompok kami, kami meminta maaf jika masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut ya, psikologinya diselesaikan. Saya live. Nggak ada pertanyaan ya terkait mungkin apa pertanyaan tugas, nggak ada ya? Nggak ada, oke. Saya live ya. Makasih Bu.